Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-siyama ala ummati khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa anta ya hayyul qayyum taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wa niyyati ahlina. Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan kepada Allah salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalil tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, bukan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu beroleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalil tentang kewajiban puasa ini mutlak di dalam Al-Qur'an dan tidak ada keraguannya di dalamnya dan tidak ada keraguan untuk kewajibannya. Sehingga ketika seseorang tidak mengakui kewajiban berpuasa, maka berarti dia anidal Quran, menentang Al-Quran. Man anidal Quran faqad kafar. Barang siapa yang menentang Al-Quran, maka dia hukumnya kafir. Ini rumus dan dalil yang sangat kuat. Sehingga ketika ada seseorang meremehkan dan tidak menganggap puasa adalah kewajiban, berarti dia sudah keluar dari Islam. Jadi perlu diketahui, masuk Islam gampang dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga keluar dari Islam juga dengan meyakini seperti itu. Hal ini berbeda ketika seseorang masih meyakini kewajiban puasa tetapi dia malas untuk tidak berpuasa. Beda konteksnya. Kalau yang model begini bukan kafir tapi asi, orang yang berbuat maksiat. Karena bagaimanapun juga bunyal Islam kan syahadatu alla ilaha illallah, Islam dibangun dengan dua kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan hajjal baiti man istata' ilaihi sabila, dan pergi haji bagi yang mampu. Ini sudah kewajiban yang qat'i, yang jelas, tidak boleh dibantah-bantah lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kaifiyah atau fikih tentang berpuasa. Memang sebaiknya ya harusnya sebelum memasuki bulan puasa kita sudah membahas tentang fikih puasa ini. Tujuannya apa? Karena tujuannya tidak lain tidak bukan agar ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala minimal ada tiga. Yang pertama, didasari dengan keimanan yang benar.
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang lakukan amal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min. Di sini syaratnya adalah mukmin. Kalau enggak mukmin, may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Siapa yang kafir, maka amal yang sudah ada saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dilakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara umum adalah dengan petunjuk dan sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak mengikuti ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka ibadah yang kita lakukan bisa menyebabkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib bagi kita untuk belajar tentang kaifiyatul ibadah, tata cara ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan ibadah tersebut. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyebutkan thalabul ilm fardhatun, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud ilmu wajib di sini ya ilmu yang hal, ilmu yang kita butuhkan. Ketika kita memasuki bulan puasa, maka wajib bagi kita untuk belajar tentang kaifiyatus shiyam, tentang tata cara ibadah puasa. Ketika kita mampu untuk membayar UNH dan waktunya memang tahun ini, sebelum kita berangkat, maka kita harus belajar manasik haji. Tapi kalau seandainya kita belum daftar, ya, nunggu antriannya juga belum, ya, dan kapan nggak tahu, nggak jelas. Nah, ketika dia belum mampu untuk membayar UNH, maka dia belum wajib untuk belajar kaifiyatul haji atau manasik haji. Jadi sebenarnya ilmu yang diwajibkan oleh Allah itu sedikit, enggak semuanya seluruh ilmu agama, tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan bahwa memang kita ini beragama, beribadah harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kita melihat Rasul enggak? Tidak. Ya. Yang melihat Rasul adalah sahabat. Betul enggak? Ya. Dari sahabat ini akhirnya mengajarkan kepada ulama, tabi'in, orang yang mengikuti sahabat. Setelah itu tabi'in sampai kita ke ulama. Jadi saat ini ada semacam pembohongan publik kalau kata saya. Jadi orang disuruh ngikutin Al-Quran dan Sunnah semboyannya, tetapi harus, kalau kita teliti lebih dalam, harus ngikutin gurunya orang tersebut. Memang mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini adalah kewajiban kita. Cuman masalahnya kita ini ya tidak bisa langsung mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena bacaan Al-Qurannya saja kita kadang belum lancar, betul gak? Ya. Kalau langsung sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kira-kira bisa gak Pak sholat Pak? Gak bisa sholat. Ya. Perhatian kita terhadap agama ini kurang. Kalau Al-Quran dijamin kemudahannya oleh Allah, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mudzakir, kita gak bisa. Apalagi langsung menyimpulkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Maka untuk itu kita harus mengikuti ulama, ya, atau ustadz
yang memiliki sanad keilmuan, ya, yang sanad keilmuan itu sesuai dengan ada sanadnya, rentetan silsilah keilmuannya hingga kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk disebut Sunnah, itu kalau langsung belajar dari hadisnya atau Qurannya belum tentu, ya. Karena bisa saja ketika dia modalnya hanya terjemahan, walaupun yang dibahas langsung dengan Qurannya langsung, dengan hadisnya langsung, bisa saja ini bukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi hanya sekedar terjemahan karena kita tidak tahu tentang sebab-sebab turunnya, sebab-sebab asbabul wurud, hadisnya nggak tahu. Saat ini, ya, ulama yang paling pinter sekalipun di dunia saat ini tidak ada yang bisa langsung menyimpulkan, mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah kecuali dia harus mengikuti salah satu 4 madhab. Mau tidak mau, ya, mau dia ahli apa, pasti dia ngikutin ulama-ulama 4 madhab ini. Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Itu semuanya pasti ikut itu, karena 4 yang terkenal ini, 4 ulama ini adalah ulama yang benar-benar beliau paham, bisa tahu seluk-beluk Al-Quran dan bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga konsensus kesepakatan para ulama, selama kita ngikutin 4 madhab ini, berarti kita hakikatnya mengikuti Rasulullah SAW. Kita ketika belajar tentang hadis itu jangan kita anggap hadis itu satu begitu, tidak. Seperti Quran, beda. Contohnya begini. Bacaan Al-Quran yang terkenal dulu, ada qari namanya Ustaz Muhammad, ya, sering membaca wadduhi wallaili idza saji, kan itu Pak. Sementara kita bacanya kan wadduha wallaili idza saja. Dua-duanya ini ada riwayatnya, dan kita tidak boleh menyalahkan yang wadduhi dan tidak boleh menyalahkan yang wadduha, karena dua-duanya juga seperti itu. Begitu juga bahaya bagi kita kalau misalnya nih, kita ini sholat sudah ngikutin misalnya mazhab Syafi'i, ya. Ketika misalnya ketika tahiyat kan asyhadu an la ilaha illallah, kan begitu. Ini juga ada hadisnya, ya, memang seperti itu, sehingga disimpulkan oleh Imam Syafi'i seperti itu. Ada juga memang yang muter-muter begini. Dua-duanya nggak boleh kita caci, karena dua-duanya ada hadis, ya, yang bersambung kepada Rasulullah dan hadisnya juga benar. Sehingga ketika mengklaim ini yang paling sunnah, nah ini juga bahaya. Apalagi kalau dia sudah mengklaim dan berani menyalahkan, sementara yang disalahkan itu juga ada hadisnya, berarti juga sama juga menyalahkan Rasulullah. Betul nggak Pak? Ini yang bahaya, ya. Ini yang perlu harus kita sikapi. Nah, kesannya kita kan, wah, ini amar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Iya, amar ma'ruf nahi mungkar kalau memang benar-benar mungkar. Kalau belum jelas kemungkarannya kita katakan, ya, mungkar sementara nggak mungkar, kan bahaya. Nah, ini di sini, inilah yang terjadi sekarang ini, ya. Ada kelompok-kelompok yang, ya, mengatasnamakan dirinya kelompok sunnah, gitu. Sementara yang lain dianggapnya nggak sunnah, ini kan bahaya, ya. Nah itu seperti itu. Jadi intinya orang beragama itu yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kita, wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan kita itu susah. Sekarang bagaimana susahnya? Kalau kita
langsung ngambil Al-Quran dan hadis, kita simpulkan bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah puasa, bagaimana Rasulullah memahami. Kira-kira bisa nggak Pak? Nggak bisa. Makanya sekarang yang sudah mudah itu ada yang namanya madhab sudah disimpulkan nih loh. Kesimpulannya salat Rasulullah itu seperti ini. Udah satu madhab itu kita ikutin. Jangan susah-susah nyari yang nggak diperintahkan. Ya. Kita itu beragama nggak diperintahkan harus mengkaji lebih dalam begitu. Udah tahu sesuatu benar ini dari Rasul, ini ada sanadnya sampai Rasulullah, udah ikutin, amalkan, cukup. Ya, mati masuk surga, insya itu begitu. Sebenarnya gampang. Dan kalau kita malah menyulitkan diri langsung bahas Quran dan Sunnah, pusing-pusing sendiri dan belum tentu benar. Ya sekarang kita nggak tahu tentang permasalahannya, suruh nyimpulin. Kira-kira simpulannya apa Pak? Kacau. Itu di situ. Jadi udah ngikutin aja ulama. Ngikutin salah satu empat madhab udah beres. Setelah itu amalkan. Ngapain harus kita capek-capek? Dan dalam masalah kehidupan dunia pun kita juga harus ngikut madhab Pak. Contohnya, ya kalau kita pusing, minum apa Pak Bu? Ya, tergantung pusingnya. Kalau pusingnya nggak punya duit, kasih duit biar nggak pusing kan gitu. Tapi kalau pusingnya misalnya karena udah muter terus kan, misalnya langsung kita minum, udahlah minum bodrek. Ya, biasanya kan memang begitu kalau ya pusing minum bodrek. Langsung kita ngikutin udah bodrek aja kan gitu. Tanpa harus ngikutin bodrek terbuat dari apa, ya mengandung zat apa ya. Kita kan nggak begitu kan. Kalau begitu malah nggak jadi pusing, jangan jadi mati duluan. Kan begitu Pak. Ya ini begitulah dalam masalah agama udah ya yang kita pelajari kepada ulama yang benar udah itu kita laksanakan dan kita amalkan. Dengan kita mengamalkan insya Allah ini akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memang Pak Haji Eman nyuruhnya suruh kita Bulughul Maram, karena Bulughul Maram itu memang tentang hadis-hadis ya. Misalnya tentang puasa ya puasa semua. Cuman kembali lagi karena keterbatasan saya nggak bisa langsung ngambil hukum dari hadis, nggak bisa gitu. Udah saya ikut yang jadi aja, ikut madhab ya. Saya langsung ini dari guru kami yang saya yakini guru kami ini punya sanad keilmuan hingga Rasulullah, udah itu aja. Jadi nggak usah nyampe-nyampein diri. Wah itu baca hadisnya dipahami enggak? Ya. Secara umum fardu puasa itu ada dua, ya. Atau rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu an-niyat fit tabyin pada malam hari. Nih. Di kita disebut biasanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala, kan gitu ya. Nah, kenapa Pak ulama kita ini setiap selesai tarawih kok disuruh baca itu? Tujuannya apa? Biar nggak lupa. Karena niat ini di malam hari terakhir sebelum imsak. Ini kita boleh harus niat. Dan dalam mazhab Syafi'i setiap hari kita niatkan ya. Dalam rangka untuk ikhtiyat, hati-hati, maka boleh bagi kita di awal puasa mau puasa kita niatkan nawaitu siyama salasina yawman an syahri ramadhan ini sana. Saya niat puasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Itu boleh. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk mengcover. Barangkali kita ada yang lupa, udah di cover ini. Gitu. Itu boleh. Yang selanjutnya
al-imsaku 'anil mubtilat, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari fajar atau dari imsak lah gampangnya gitu sampai ke maghrib. Ya. Kenapa ada imsak? Sebenarnya kan aslinya itu kan ada fajar shadiq gitu. Kita itu fajar shadiq mulai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Cuman masalahnya kan sampai sekarang kita nggak pernah melihat muraqabah tentang kondisi fajar shadiq itu bagaimana, tidak ada. Akhirnya dibuatlah hati-hati oleh ulama yang ada yang namanya imsak. Imsak itu artinya kita waktu mulai menahan. Imsak kan tadi menahan artinya. Ya, menahan dari hal yang membatalkan puasa. Aslinya imsak ini ya memang masih boleh untuk makan, atau kalau makan banyak ya khawatirnya nanti masuki waktunya udah lewat waktu. Tapi kalau misalnya dia cuma hanya sekedar minum, itu masih boleh, ya. Dalam rangka untuk hati-hati, maka ya di kita itu imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh, ya sudah dimulai waktu imsak. Ya. Yang